Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dejon dari Cepu Adventure. Hari ini Pak De akan menjelaskan masih tentang simpul 3 simpul yang kemarin kita pelajari bersama ya. Simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul 8. Hari ini kita menggunakan 3 simpul itu, mungkin malah 2 saja yang terpakai. Sama seperti kemarin waktu kita belajar membuat jembatan tali 1, kita akan membuat lintasan untuk flying fox atau peluncuran atau rolling ya, atau disebut dengan rolling ya. Nah, kita akan membuat hanya dengan 3 simpul itu aja, jadi sudah sangat bermanfaat. Kita bisa membuatnya seperti ini. Kebalikan dengan kemarin, kalau misalnya jembatan tali 1, nanti cara membuatnya seperti apa, yang jembatan yang sekarang untuk lintasan flying fox seperti apa. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Pak De akan menjelaskan bagaimana menggunakan simpul yang sudah kita pelajari kemarin untuk membuat lintasan untuk flying fox maupun rolling atau peluncuran ya. Biasanya kita menggunakan pilar. Kalau di gedung-gedung itu kita menggunakan pilar, di sekolahan itu ya, yang sering mengadakan kegiatan outbound. Ini adalah huruf yang kedua yang sangat mudah membuatnya ya. Jadi kalau misalnya bahannya halus seperti ini, rata ya, kita langsung bisa membuat simpul pangkal ya. Tapi kalau tidak rata seperti pilar itu ya, harus menggunakan simpul 8 seperti itu. Kita buat tambatan seperti ini, nanti ujungnya baru ke sana ditarik tali ya, supaya apa, talinya tidak friksi ya. Ini kita buat seperti ini, simpul pangkal kita kunci ya. Ya, kita kunci lagi. Ini ingat ya, ini kalau untuk permukaan yang halus ya. Permukaan yang halus seperti ini yang tempat yang tingginya. Terus kita ke sana, ke tempat mendaratnya ya. Tempat mendaratnya seperti ini. Ya. Anggap ini tempat mendaratnya, ya kan? Kita harus masukkan ini dulu. Masukkan karet ini. Ini namanya karet kabin. Kalau rekan-rekan mau beli di toko-toko yang menjual spare part mobil, ini karet kabin untuk truk ya. Ya. Dah ini muat, ini untuk tali diameter 11 mm cukup. Kemudian ini kita tarik ke depan ya. Kita buat simpul 8. Simpul 8 seperti ini. Ya. Jaraknya dari sana minimal 2 meter minimal. Ya. Lebih sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh juga, nanti berhentinya di tengah ya. Anggap ini sudah 2 meter, kita buat simpul 8 seperti ini. Sudah jadi, kita kaitkan di sini, kita kaitkan di di tiang yang di bawah. Kita masukkan sama seperti membuat tadi ya. Nanti bedanya kenapa ini harus 2 meter, ini kurang jauh ya kalau 2 meter. Ya seperti ini ya, seperti ini. Tinggal kita tarik, nariknya bagaimana, ikat ke belakang lagi baru tarik depan sini ya, sampai kenceng. Ini bisa ditarik rame-rame ini ya. Terus ini kita kunci ya. Kalau sudah seperti ini terus saja sampai talinya sisa sedikit, nanti dikunci aja ya. Ini dimasukkan ke sini seperti ini ya. Kita kunci lagi seperti ini ya, seperti ini. Ini satu lintasannya seperti ini ya, satu lintasannya ya. Jadi kita bisa membuat 2 lintasan untuk pengaman. Jadi ini tali utama, ini tali backup. Yang perlu saya jelaskan adalah ini. Ini kenapa ini jaraknya harus 2 meter ya. Kenapa harus 2 meter? Kalau misalnya kita melakukan peluncuran, ya seperti ini. Misal ya seperti ini ya. Maaf, ini karabiner ini untuk backupnya ya. Jadi kalau misalnya di atasnya dikasih boleh lagi.
Ya, kenapa ini harus 2 meter? Nah, harus 2 meter. Pada saat kita ngerem dari atas, itu bisa jadi kita gagal brake atau gagal pengereman ya. Kalau jadi gagal pengereman, yang terjadi apa? Ketika kita ini laju, gini ya. Nah ini, itu gagal ngerem. Gagal ngerem itu ya sering terjadi karena apa? Kadang-kadang di lapangan begitu lagi praktek peluncuran seperti itu, pernah tersengat tawon itu ya. Jadi menurut saya pernah tersengat tawon sehingga konsentrasinya buyar, tangan ini dilepas. Ketika tangan dilepas, ya, ini posisi kenceng, ya kan? Posisi laju sekali. Kalau misalnya ini ini tidak ada penahannya di 2 meter ini, maka peserta akan menghantam pohon atau apapun yang ada di bawah. Itu yang bahaya. Nah, kenapa 2 meter? Kita hitungan 2 meter ini karena tinggi orang Indonesia rata-rata 170. Jadi kalau 2 meter itu kita masih ini kaki kalau misalnya lepas pun tidak nendang pohon. Apalagi kalau badan kena pohon yang kecepatan tinggi ya fatal akibatnya ya. Itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa ini harus dikasih karet ya? Kasih karet. Pada saat dikasih karet itu seperti ini. Ini kalau misalnya tadi ya, seperti ini. Pada saat dia berhenti, seperti ini. Misalnya gini, saya sedang meluncur menggunakan sarung tangan, wajib nih kalau meluncur seperti ini ya, menggunakan sarung tangan. Ini ya. Pada saat ini kencang dari atas kencang sekali. Ini nanti pule akan berhenti di sini. Ya. Pule itu akan membentur karet sehingga benturannya tidak keras. Karena apa? Karena logam atau metal dengan karet sehingga benturannya empuk ya. Tuh. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya tidak menggunakan ini, apa efeknya? Efeknya sangat riskan di sini. Seperti ini, anggap ini tidak ada ya. Ya, seperti ini. Pada saat ini kencang dari atas ya, laju gitu. Nah, ini bergeraknya tidak mesti stabil begini ya, karena apa? Badan kita ada geser-geser ya. Begitu ini dalam posisi tidak rata tadi. Yang kedua, karena perjalanan ini membuat ini menjadi panas karena sistem geseran. Nah, ini begitu kena ini ya, ujungnya ini kena simpul. Ini bisa merobek simpul. Sehingga kalau simpulnya ini luka atau sampai putus, ya itu akan jadi insiden. Maka itu yang harus kita perhatikan. Jangan lupa kalau misalnya ini ada, kita buat satu tali lagi untuk backup. Ya sudah, dipasang backupnya di atasnya, talinya seperti ini, keregangannya hampir sama paling enggak. Terus nanti dibuat seperti ini ya. Jadi ada karabiner lagi, ini masuk ke sini ya. Nah, ini untuk yang di atasnya, yang tali atas di sini dimasukkan sini ya, seperti ini. Ini untuk tali yang kedua, gini untuk pengaman ya. Jadi kalau misalnya ini tidak tali satu ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini tali dua masih seperti ini, aman ya, seperti ini. Atau kalau ini misalnya lintasnya agak panjang, ini ditambah aja. Kita bisa menggunakan prusik ya, kemarin yang simpul jangkar sehingga agak panjang, atau menggunakan webbing ya, webbing bisa juga kita buat seperti itu gitu ya. Jadi ini bisa gunakan untuk dua macam ya. Yang pertama flying fox itu kita berada di bawahnya, harus pasang satu set. Nanti kita jelaskan sendiri pada episode bagaimana setting flying fox ya. Kemudian yang kedua untuk rolling ya, atau peluncuran biasa. Ini adalah teknik yang rem. Nah, nanti detailnya seperti apa kita jelaskan di gambar berikut. Terima kasih. Oke nih. Nak nyuklin ini sampai pakai tok. Aku sangat tidak sih. Kamu mau
tangan ke tanah, badan tetap ngadep ke sana ya. Oke, bagus. Ora usah direm, malah. Ben teko ngisor. Nah, kan lumayan tekan bisa. Tadi Pak De sudah menjelaskan bagaimana cara membuat lintasan untuk flying fox ataupun peluncuran atau rolling ya, dengan 1 atau 2 tali. Satu lagi yang perlu diingat adalah kemiringan ya. Kemiringan ini, kemiringan lintasan itu maksimal adalah 40 derajat ya. Jadi ini tidak boleh lebih dari 40 derajat. Karena lebih dari 40 derajat susah ngeremnya, terlalu laju ya, terlalu laju. Yang aman itu kita biasa menggunakan, kita biasa membuat itu kemiringan rata-rata 20, 25 sampai 30 ya. 40 itu sudah cukup laju, itu harus diperhatikan. Jadi itu jangan terjal begini karena itu sangat berbahaya ya. Kemudian tekniknya ada 2 ya, tadi saya jelaskan dengan flying fox ataupun dengan rolling seperti ini. Nanti untuk flying fox kita jelaskan di sesi tersendiri ya, cara membuatnya, cara pengamannya, cara ngeremnya kita buat sendiri. Kalau ini yang rolling kita rem sendiri. Demikian ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap bergabung dengan Cepu Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.